7 kombinasi makanan yang dapat merusak kesehatan Anda. Makanan adalah bagian penting dari kehidupan setiap orang. Beberapa orang gemar mengkonsumsi hidangan yang sederhana dan sehat. Sedangkan yang lainnya lebih mementingkan rasa dengan cara mengkombinasikan satu makanan dengan makanan lainnya. Tapi tahukah Anda, beberapa produk yang tampak sehat dan aman ternyata jika dikombinasikan dengan makanan yang salah dapat membahayakan sistem pencernaan kita dan membuat Anda jatuh sakit. Mungkin beberapa makanan ini termasuk ke dalam daftar makanan sehari-hari Anda. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya Anda tekan terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Kombinasi nomor 7, sandwich dengan kopi. Hampir semua orang sarapan dengan secangkir kopi dan beberapa potong roti isi di saat mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk sarapan. Hal ini sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita, yaitu sarapan roti isi ditemani secangkir kopi, khususnya bagi pria kantoran. Namun apa salahnya dari kombinasi makanan ini? Alasan utamanya adalah karbohidrat sederhana dalam roti dapat menghambat proses pencernaan kalsium. Minum kopi ditemani dengan sandwich dapat membuat kalsium tidak dapat dibawa ke sistem saraf dan sistem pembuluh darah jantung. Namun jangan khawatir, ada solusi untuk semua pecinta sandwich, yaitu Anda dapat menggantikan kopi dengan secangkir teh biasa atau teh hijau. Menyeduh teh dengan benar dapat memberi tambahan energi pada tubuh Anda serta memiliki banyak manfaat lain, seperti mengurangi resiko kanker, menjaga kebugaran dan membuat kulit Anda tampak segar dan cerah. Selain itu, teh hijau juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan stamina Anda secara menyeluruh. Kombinasi nomor 6, tomat dengan mentimun. Kombinasi ini merupakan kombinasi yang paling populer, terutama untuk salad musim panas yang sering disajikan oleh banyak restoran dan kafe di seluruh dunia. Walaupun sesungguhnya kombinasi ini tidaklah menyehatkan. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa menggabungkan tomat dengan mentimun dapat mengganggu jalur biomekanis tubuh yang menyebabkan penumpukan kalsium berlebih dan pembengkakan. Serta vitamin yang terkandung dalam kedua sayuran tersebut tidak dapat dicerna dengan baik. Karena tomat dan timun memerlukan waktu yang berbeda untuk dicerna, sehingga membingungkan kerja sistem pencernaan. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik makan tomat dan mentimun dalam waktu terpisah. Misalnya hari ini Anda makan salad tomat dan sayuran hijau, dan besoknya Anda makan salad mentimun. Dengan demikian, semua vitamin berharga yang terkandung dalam tomat dan mentimun dapat dicerna dengan baik oleh tubuh. Kombinasi nomor 5, kentang dengan daging. Ini adalah kombinasi favorit sepanjang masa bagi hampir semua orang. Siapa yang mampu menolak jika di hadapannya ada daging rendang campur kentang? Pasti tidak ada kan? Tetapi sayangnya, kombinasi makanan ini sangatlah tidak menyehatkan. Pati yang terkandung dalam kentang membutuhkan cairan pencernaan yang bersifat basah untuk mencernanya. Sedangkan protein yang terkandung dalam daging membutuhkan cairan pencernaan yang bersifat asam, sehingga ketika disatukan, kentang dan daging hanya akan terjebak di dalam lambung dan dapat menyebabkan gangguan seperti kembung, sendawa, mulas, dan lain-lain. Anda dapat makan daging dengan makanan yang tidak mengandung pati, seperti asparagus, brokoli, kembang kol, kacang hijau, atau zucchini. Di mana kombinasi ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga dianggap sebagai salah satu makanan paling menyehatkan dan lezat oleh orang-orang di seluruh dunia. Kombinasi nomor 4, pasta dan daging. Di dalam air liur, pati karbohidrat yang terkandung dalam pasta diubah menjadi gula sederhana. Dan ketika gula sederhana membungkus protein, maka akan terbentuk campuran kimia berbahaya yang dapat menyebabkan diabetes dan penyakit pembuluh darah jantung. Jadi hal terbaik untuk dilakukan adalah cukup konsumsi pasta yang dipadukan dengan saus tomat. Kombinasi ini juga cukup lezat. Kombinasi nomor 3, bir dengan kacang. Ini adalah salah satu kombinasi paling populer di negeri barat. Sampai hari ini, kebanyakan orang suka makan kacang asin sambil minum bir saat menonton sepak bola atau hanya nongkrong dengan teman-teman pada malam minggu.
Padahal kombinasi makanan ini tidaklah menyehatkan. Produk makanan yang asin mengandung banyak natrium, bahwa kandungan kadar garam tinggi adalah tidak menyehatkan dan dapat menyebabkan dehidrasi. Di sisi lain, bir adalah minuman ketiga yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air mineral dan teh. Minuman ini dapat mengakibatkan beberapa efek buruk pada tubuh, salah satunya adalah perut buncit yang sering disebut perut bir. Kombinasi nomor 2, jus nanas dengan susu. Akhir-akhir ini, kombinasi minuman ini menjadi sangat umum. Tak terhitung banyaknya resep di internet mengenai cara membuat es krim nanas atau koktail nanas dengan susu yang lezat. Padahal kombinasi ini tidaklah menyehatkan. Buah yang asam membuat sistem pencernaan bekerja lebih lambat, terutama di pagi hari. Di samping itu, nanas mengandung bromelain dan enzim, suatu campuran yang dapat menyebabkan keracunan ketika dikombinasikan dengan produk susu. Jadi jika Anda menggemar mencampur susu dengan buah, maka sebagai pengganti nanas, tambahkan aprikot atau plum kering, sehingga akan menghasilkan kombinasi yang memiliki rasa segar dan lezat dan lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan. Kombinasi nomor 1, jus pisang campur susu. Kombinasi minuman ini sudah sangat populer di kalangan pengikut gaya hidup sehat karena bergizi dan cepat untuk disajikan. Padahal kombinasi ini tidaklah menyehatkan. Smoothie atau jus pisang dengan susu dapat mengganggu proses pencernaan dan pola tidur Anda. Kombinasi ini memiliki cita rasa yang berbeda, sehingga membingungkan sistem pencernaan. Pada kenyataannya, beberapa ahli gizi sangat percaya bahwa buah-buahan terutama yang manis harus dimakan secara terpisah karena buah yang manis memperlambat kerja sistem pencernaan, terutama ketika dimakan dengan makanan lain. Susu juga lebih baik diminum secara terpisah sebagai makanan ringan di antara pisang sebagai makanan utama daripada diminum dengan bentuk smoothie atau milkshake dengan pisang. Karena susu memiliki banyak pengaruh positif pada kesehatan, di mana susu mengandung vitamin B9 yang membantu Anda mengatasi depresi dan kecemasan, serta pada saat yang sama memperbaiki pola tidur dan menstabilkan kadar gula darah. Apa pendapat Anda tentang makanan-makanan ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami, like dan share video ini ke teman-teman Anda ya.